Perkenalkan, nama saya Arif Hanafi. Sehari-hari saya di Rider Kediri sebagai kebetulan saya sebagai koordinator Prepres Pracetak, jadi yang bertanggung jawab soal seluruh tampilan di Rider Kediri, baik itu tulisan-tulisannya maupun peletakan tulisan maupun foto-fotonya dan lain sebagainya. Itu di Rider juga merangkap sebagai redaktur pelaksana juga di Rider Kediri, khususnya redaktur soal foto dan ilustrasi. Apa sih fotografi jurnalistik itu? Jadi sebenarnya fotografi jurnalistik seperti yang terpampang di layar itu seluruh kegiatan mengolah, mengumpulkan dan menyebarkan foto yang mengandung nilai berita melalui media massa. Kalau di tempat saya media massa ini dalam arti adalah koran Jawa Pos Rider Kediri, tetapi konteksnya Bapak Ibu semua saya kira website kemudian media sosial bisa juga sebagai media massa Bapak Ibu semuanya. Apa sih sebenarnya tujuan kita membuat foto jurnalistik? Itu sebenarnya sama seperti berita. Kalau kita bikin berita itu kita ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sama juga foto juga seperti itu. Sebenarnya intinya adalah kita ingin menyampaikan sesuatu kepada audien kita. Kalau Anda Bapak-Bapak Ibu di pemerintahan mungkin kepada rakyat, sementara saya kepada pembaca saya kira sama saja. Itu intinya adalah kita ingin menyampaikan pesan sesuatu. Kalau berita lewat tulisan, lewat narasi, tetapi kalau foto kita lebih berbicara lewat gambar, lewat image foto. Itu fotografi jurnalistik. Lalu foto jurnalistik apa bedanya? Kalau foto berarti foto jurnalistik itu berarti objeknya. Kalau fotografi jurnalistik itu kegiatannya. Foto jurnalistik itu apa? Seluruh foto sebenarnya, semua foto yang dimuat di media massa itu bisa dikatakan sebagai foto jurnalistik. Secara arti mungkin seperti itu. Cuman saya secara pribadi lebih senang kalau foto jurnalistik itu adalah foto arti saya sendiri. Ini adalah foto yang menggambarkan realitas suatu keadaan tanpa direkayasa. Itu pengertian saya. Artinya apa? Ada foto dokumentasi, ada foto jurnalistik, ada foto lain-lain sebagainya. Yang bagi saya itu suatu hal yang berbeda. Foto dokumentasi misalkan, kalau jenengan mungkin lebih bisa dikatakan lebih mengarahnya ke foto dokumentasi, karena sesuatu yang difoto nanti itu sesuatu yang bisa kita tata-tata dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Beda dengan kami di media massa komersial, kami lebih menampilkan sesuatu yang real yang ada di dalam masyarakat. Itu kira-kira bedanya foto jurnalistik dengan foto dokumentasi. Tetapi apapun itu, seperti yang saya katakan dalam slide ini, bahwa seluruh foto, baik itu foto dokumentasi, foto profil, dan lain sebagainya yang dimuat dalam media massa, itu bisa dikatakan sebagai foto jurnalistik. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini eranya adalah era visual. Era visual maksudnya seperti apa? Orang itu sekarang lebih suka melihat tampilan-tampilan. Orang lebih suka melihat gambar-gambar, foto-foto atau grafis-grafis dibanding harus membaca tulisan yang begitu banyak. Nah, maka dari itu artikel atau produk desktop publishing, sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang, itu kalau visualnya tidak menarik, pasti orang menjadi enggan untuk membacanya. Nah, konteksnya dalam hal ini adalah foto sebagai salah satu unsur visual.
unsur visual itu ada gambar, ada garis, ada teks. Kalau kita bicara desain, kemudian ada warna, ada bidang, dan lain sebagainya. Foto dalam hal ini adalah dalam media massa, baik itu Anda nanti pakai website atau pakai media sosial, itu peranannya sangat penting sekali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat kira-kira 2 dekade yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum era-era kira-kira ya sekitar 25, ketika koran masih bentuknya ukurannya masih besar, itu kan banyak sekali tulisannya, sedikit fotonya. Kemudian bergeser ke tahun 2000-an, sekitar 2000-an, kebetulan diprakarsai oleh Jawa Post Group membentuk media massa baru dengan ukuran yang lebih kecil, yang lebih handling, lebih simpel, dengan gambar foto-foto yang lebih banyak. Kemudian diikuti juga media yang lainnya. Artinya apa? Bahwa saat ini tidak hanya sekedar teks yang banyak yang dibutuhkan oleh pembaca, tetapi tampilan visual yang menarik yang bisa membuat seseorang atau pembaca atau rakyat itu lebih mau membaca apa yang dilihatnya. Sehingga foto dalam hal ini sebagai salah satu unsur visual yang paling penting dalam media itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal visual ini. Terutama diikuti dengan perkembangan teknologi yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saat ini fotografi ini sudah bukan lagi barang yang mewah lagi. Semua orang, semua kalangan sudah masuk ke dunia ini. Bahkan mbok-mbok yang jualan di pasar pun juga punya gadget yang berkamera, apa saja sekarang diupdate dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ini terjadi lompatan gaya hidup dalam masyarakat yang luar biasa. Mungkin bapak-bapak yang dulu yang era-era di atas era milenial seperti saya ini juga era apa kalau istilahnya era celana komprang mungkin ya. Kalau sekarang anak sekarang ada eranya TikTok, ada era milenial, ada itu. Pasti ingat dulu kalau mau motret, mau acara apa itu kita cari pinjaman kamera itu sudah sangat sulit sekali. Yang punya kamera foto itu hanya beberapa. Tapi sekarang sudah luar biasa, hampir semua orang mempunyai gadget yang bisa digunakan untuk memotret. Perkembangan teknologi memotret juga sangat pesat sekali, lompatannya sudah sangat luar biasa. Saat ini bukan lagi kamera handphone berkamera, tetapi sudah kamera bisa dikatakan kamera berhandphone, karena teknologi yang disematkan di dalam kamera itu, di dalam handphone, teknologi kamera yang disematkan dalam handphone saat ini sudah sangat luar biasa sekali. Bagi Anda mungkin yang pemula dalam dunia fotografi, mungkin lebih bagus menggunakan kamera handphone daripada menggunakan kamera profesional sekalipun, dalam tanda kutip, artinya bahwa itu tidak semua kasus terjadi. Karena di dalam teknologi yang disematkan dalam kamera handphone itu sudah luar biasa, di sana terembed atau mengikat masuk di dalamnya teknologi yang langsung diikuti dengan software. Ketika kita motret langsung hasilnya menjadi benih, jernih, bagus, dan lain sebagainya. Nah, itu lompatan-lompatan teknologi yang membuat dunia fotografi ini perkembangannya sangat luar biasa sekali. Kemudian kaitannya apa dengan kita atau Bapak Ibu di Satker masing-masing sebagai public relation untuk humasnya untuk instansinya masing-masing, ya berarti sebagai kita orang yang mungkin bisa dikatakan orang yang sedikit lebih dibanding warga,
harusnya kita harus punya kemampuan lebih dibanding mereka. Semua orang bisa motret. Kalau kita juga motret apa adanya saja, apa bedanya dengan mereka? Toh mereka juga bisa motret, kita juga bisa motret. Mereka bisa nge-share, kita juga bisa nge-share. Untuk itu kita hari ini coba belajar bersama bagaimana bisa membuat foto yang bagus. Yang foto yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara foto yang bagus itu sebenarnya standarnya juga tidak ada sih sebenarnya, karena masing-masing orang itu punya standar foto yang bagus masing-masing. Tetapi secara global tentu ada sesuatu yang disepakati bersama bahwa sesuatu foto yang bagus itu adalah yang seperti ini. Nah, ini coba kita cari bersama kira-kira foto yang bagus yang bisa yang sesuai dengan yang diharapkan oleh satker masing-masing adalah yang seperti apa. Foto yang bagus kalau secara teknik itu dia harus jelas, warnanya jelas, kemudian gambarnya tidak kabur dan lain sebagainya. Secara isi atau pesan yang disampaikan dia juga harus punya sesuatu yang menarik. Ada istilah yang namanya halo effect atau kesan pertama. Bisa dikatakan foto bagus kalau ketika kita melihat foto itu ada kesan yang tertinggal di dalam benak kita. Misalkan kita berjalan melihat ada foto di dalam baliho. Ketika kita melihat foto itu kemudian hanya sekilas saja kemudian berlalu, artinya foto itu tidak menarik bagi kita atau kurang bagus. Tetapi ketika kita melihat sebuah foto kemudian ada pesan, ada kesan yang tertinggal dalam diri kita, itu berarti fotonya bisa dikatakan adalah foto yang bagus. Ada adagium ya yang mengatakan bahwa foto atau gambar itu lebih berbicara dari 1000 kata. Saya kira hal itu sangat benar sekali. Ketika kita melihat foto itu pasti ada timbul kadang kalau foto itu bercerita tentang sedih ya kita ikut sedih dan sebagainya. Kaitannya dengan foto jurnalistik, foto yang bagus seperti apa? Ya foto yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Kalau itu kita ingin bercerita ya foto itu kalau berita ada 5B+1H. Kalau foto pun juga harusnya seperti itu. Dia harus bisa bercerita. Dia harus bisa bercerita foto ini tentang apa, foto ini dibuat di mana dan lain sebagainya. Itu kalau bisa bercerita seperti itu berarti foto itu bisa dijadikan foto yang bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk bisa membuat foto yang bagus itu ada beberapa hal yang nanti coba kita pelajari bersama. Yang pertama adalah teknik. Ini dasarnya, dasar fotografi sekilas saja supaya tahu nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa googling dasar teknik fotografi. Seluruh alat fotografi baik itu yang di kamera profesional maupun di handphone semuanya mengikuti ini. Jadi teknik di dalamnya ada seperti ini, ada aperture, ada ISO, ada shutter speed. Apa itu aperture? Aperture adalah bukaan diafragma. Ini sekilas saja supaya sekedar tahu. Tetapi kalau Anda nanti setelah ini, saya berharap setelah ini Anda ini istilahnya stimulan. Setelah ini saya berharap Anda menjadi tertarik dunia fotografi untuk lebih mendalami dunia fotografi. Kalau Anda mendalami dunia fotografi, wajib mengetahui 3 hal ini. Namanya triangle exposure. Aperture, yang pertama aperture adalah bukaan lensa. Entah itu apapun yang digunakan, baik kamera profesional maupun pakai handphone, itu sama. Di dalamnya ada lensanya, ada aperturnya. Yang di sana satuannya biasanya adalah aperture itu milimeter. Seberapa lebar dia membuka dan seberapa sempit dia membuka, itu lensa. Jadi fungsinya apa ini? Ketiga hal ini, baik aperture, ISO maupun shutter speed ini semuanya hubungannya dengan cahaya.
namanya saja adalah fotografi. Fotografi itu adalah foto itu cahaya, grafi itu menggambar. Artinya kita menggambar dengan cahaya. Berarti faktor utama dalam fotografi adalah cahaya. Aperture ini terembedded di lensa, berapa lebar dia membuka dari lempengan baja yang ada di dalam lensa yang bisa membuka, mengecil dan melebar. Shutter speed adalah semacam tirai atau rana yang ada di dalam kamera. Ini di bodi kamera, dia fungsinya juga sama, membatasi cahaya yang masuk ke dalam sensor. Jadi seberapa lama dia membuka dan menutupnya. Yang terakhir adalah ISO atau standar ini atau ASA. Ada kalau dulu zaman dulu kita sebelum era digital itu kalau beli film pasti ditanya beli yang film ASA berapa. Kebetulan saya juga berangkat sebelum ke digital, berangkat di analog, jadi tahu ASA atau standar kepekaan sensor terhadap cahaya. Mungkin lebih lanjutnya ini. Yang di atas ini adalah aperture. Yang di atas ini aperture. Ini ilustrasi aperture. Yang ini adalah shutter speed, yang tengah, yang bawah adalah ISO. Semakin tinggi nilai aperturnya atau diafragmanya, nilai semakin tinggi, tetapi dia bukanya semakin sempit. Semakin kecil nilainya, semakin lebar bukanya. Artinya cahaya semakin masuk. Efeknya apa? Efeknya adalah ruang tajam di dalam foto yang kita hasilkan akan berbeda. Istilahnya kalau kita dalam dunia fotografi itu depth atau blur, depth of field. Jadi kalau kita pakai bukaan yang paling tinggi itu bukaan yang paling besar, otomatis ruang tajam semakin sempit. Hanya objek yang dipotret, yang difokuskan aja yang jelas di belakang, dan objek di belakang dan di depannya akan kabur. Shutter speed juga seperti itu. Semakin tinggi shutter speed-nya, semakin tinggi objek bergerak yang bisa kita tangkap. ISO juga seperti itu. Nah, ini ISO internasional atau ASA, itu adalah standar kepekaan media penyimpanan terhadap cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau motret di malam hari itu kalau kameranya mungkin yang kalau sekarang kamera yang baru-baru dengan teknologi yang bagus itu masih soft, masih lembut. Itu kalau yang agak lama mungkin masih ingat, kalau motret di tempat gelap itu kan hasilnya kan biasanya ada bintil-bintil gitu, atau mungkin memblobor lah bahasa anunya, fotonya tidak padat. Itu karena di tempat gelap otomatis kamera akan menyeting di ISO yang tinggi untuk mendapatkan sensitivitas yang terhadap cahaya yang tinggi. Artinya apa? Untuk motret di tempat gelap dia butuh sensor membaca cahaya dengan lebih tinggi. Nah, ini butuh sensitivitas yang lebih tinggi. Cuman kelemahannya dengan ISO yang tinggi ini raster itu titik-titik yang bentuk gambar itu menjadi kasar. Konsepnya seperti ini. Di dalam dunia digital, terutama di dunia foto, itu foto atau gambar itu dibentuk oleh, kalau kita ingat di pelajaran matematika di SMP dulu ada titik, kemudian titik itu digabung menjadi garis, kemudian digabung menjadi poligon diisi menjadi bidang. Sama juga seperti itu, foto juga seperti itu, konsepnya seperti itu. Gambar yang kita buat itu dibentuk oleh titik yang menggabung menjadi satu kesatuan membentuk suatu gambar. Nah, itulah kemudian satuannya adalah megapiksel. Biasanya kalau kita punya handphone, misalkan handphone saya ini kekuatan kameranya misalkan 20 megapiksel. Artinya apa? Setiap foto yang dihasilkan oleh handphone saya ini mempunyai titik sebanyak 2 megapiksel atau 2 juta titik. Titik sebanyak 2 juta akhirnya menjadi sebuah foto. Kalau 5 megapiksel berarti itu 5 juta titik. Nah, semakin tinggi megapikselnya berarti semakin tinggi juga kualitas gambarnya. Nah, ini berbanding lurus dengan file
besar file, nanti besar filenya juga semakin tinggi. Nah, itulah kenapa satuan besaran kamera biasanya berapa megapiksel, artinya berapa banyak titik yang dihasilkan oleh kamera itu dalam setiap gambarnya. Itu konsep dasarnya. Untuk mengetahui gambar kita bagus apa tidak juga salah satunya juga tergantung megapikselnya juga. Kalau megapikselnya rendah, artinya kualitas informasi warna, informasi gambar yang terekam di dalamnya juga sedikit, menjadikan foto kita juga kurang bagus juga. Itu dasar dari fotografi. Nah, ini kurang nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa googling. Nah, ini sedikit teknis tapi sangat penting. Nah, ini contoh ISO. Contoh pemilihan ISO ini, yang ini pakai ISO 100, yang ini pakai ISO 25600. Yang di sini lebih grainy, lebih tidak padat pikselnya, yang bentuk gambar titik yang bentuk gambar itu kasar. Yang ini lebih padat. Nah, itu yang dasar triangle exposure sudah selesai tekniknya. Jadi sebelum masuk ke ekspresi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kuncinya dalam dunia fotografi itu adalah bagaimana kita mempelajari cahaya. Seberapa banyak cahaya menyentuh di dalam suatu objek itu mempengaruhi seberapa bagus foto yang akan kita hasilkan. Proses merekam gambar itu sama seperti mata kita melihat sesuatu. Misalkan ketika kita melihat ini pisau ini, misalkan ketika saya melihat ini, karena saya bisa melihat ini karena ada cahaya datang mantul ke objek ini, kemudian direkam oleh mata. Proses perekaman di dalam kamera juga seperti itu. Semakin sempurna objek yang di potret terpapar cahaya, semakin bagus gambar yang nanti akan kita dapatkan. Jadi kuncinya adalah seberapa pintar kita bisa mempelajari cahaya tadi.